Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada soal tentang bola yang ditembakkan, dan kita diminta untuk mencari momentum sudutnya. Kita baca dulu ya. Jadi di gambar di samping ini ada sebuah bola bermassa 0,4 kg ditembakkan langsung ke atas. Jadi dari sini ditembakkan duar ke atas. Nah, ditembakkan itu dengan kecepatan awal besarnya 40 meter per sekon. Nah, ditanyanya adalah momentum sudut ketika di dua kondisi. Yang pertama ketika ketinggiannya maksimum, dan yang kedua ketika setengah jalan kembali ke tanah. Nah, jadi di sini kita perlu mencari pada titik-titik tersebut ya, titik di maksimumnya seperti apa. Setengah perjalanan dari maksimum kan berarti sama aja setengah dari maksimumnya ya. Nah, kita diminta untuk mencari momentum sudutnya. Momentum sudut itu L, bisa L kecil, bisa L besar. Kakak simulin L besar, L itu sama dengan R dikroskan dengan P atau momentum linier. Nah, ini kalau kakak urai jadinya R dikali P dikali sin theta ya. Kalau cross product diurai jadi sin theta. Ingat, sudut sin ini adalah sudut yang dibentuk antara bentar. Oke, gini dulu. RP ini kan adalah massa dikali kecepatan dikali sin theta ya. Nah, sin ini, theta ini adalah sudut antara V dan juga R. Kalau massa kan dia bukan vektor ya. Jadi yang vektor aja, yaitu vektor V dan R. Jadi sudut yang dibentuk antara dua itu berapa sih? Nah, kita lihat di sini. Kalau diminta itu adalah terhadap P kan berarti di sini ya. Berarti jaraknya itu R-nya, R ini itu adalah ini dari sini ke titik sini. Ini adalah R-nya. Yang besarnya itu sama dengan 2 meter. Kemudian kita lihat ketika bola ini dinaikkan ke atas sampai di titik maksimum di sini, kira-kira kecepatannya bagaimana? Kalau kecepatannya dia masih ada, artinya bukan maksimum ya, otomatis dia akan tetap terus bergerak kan ya. Tapi nyatanya di titik maksimum itu dia akan berhenti diam saja, kemudian baru jatuh lagi ke bawah. Artinya di titik maksimum kecepatannya itu 0. Kalau kecepatannya itu 0, ini 0, maka L-nya jelas akan sama dengan 0 juga. Nah, jadi untuk A, kasus yang di ketinggian maksimum, kita perolehnya L-nya sama dengan 0. Kenapa? Karena kecepatannya bernilai 0. Kalau sudutnya gimana Kak? Kita tinjau sudutnya. Sudutnya itu, lihat, ketika di sini dia kan ada gaya berat ya, W. Nah, gayanya ke bawah. R-nya ini di sini nih. R-nya itu kan arah ke sini. Artinya mereka tegak lurus nih. Tegak lurus berarti 90 ya. Sin 90 nilainya 1. Jadi persamaannya nanti L-nya itu adalah kita cari besarnya aja, itu R M V ya. Jadi karena nanti pun di setengahnya dia juga tetap tegak lurus kan ya, sudutnya tetap 90 derajat, sehingga kita gunakan saja R M V-nya. Sinnya udah jelas 1 nilai sudutnya. Oke, sekarang di ketinggian setengah maksimum. Untuk mencari ketinggian setengah maksimum, kita harus mencari dulu. Oke, kita lihat ya di ketinggian setengah jalannya atau setengah maksimum itu berapa. Kalau kita cari ketinggian maksimum dulu, yang mengandung ketinggian itu kita masukin ke rumus GLBB. V sama dengan kakak tulis aja dulu ya. V sama dengan V0 plus minus AT atau GT. Terus yang kedua V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2GH, atau dalam hal ini kakak tulisnya max aja deh, 2GY max nantinya. Terus yang kedua bisa juga pakai Y max sama dengan apa? V0T plus minus setengah GT kuadrat. Nah, ini ya. Kalau dia punya ketinggian awal, dia ada di sini, tapi ketinggian awalnya kan kita tahu dia di tanah, jadinya tidak ada. Nah, di sini yang kita tahu cirinya ketika di maksimum itu tadi kecepatannya 0. Jadi kita nggak mungkin pakai persamaan yang ketiga ini, karena nggak ada V-nya. Berarti kita pakai persamaan yang kedua. Kita cari dulu ya.
Jadi V kuadrat sama dengan, nah ini karena dia gerakannya ke atas melawan gravitasi, maka dia minus ya. V0 kuadrat min 2GY max. Nah, saat dia di maksimum ini V kuadratnya adalah 0. Maka di sini kakak dapatkan 2GY max sama dengan V0 kuadrat. Maka Y max sama dengan V0 kuadrat per 2G. Nah, ini kakak dapetin persamaan Y max-nya ini. Tapi kan kita mau nyari setengah Y max-nya ya. Di kecepatan setengah Y max itu berapa nilainya? Kayak gitu. Nah, maka kita cari. Ini kan baru Y max ya. Kita cari lagi ketika dia itu dari posisi sini, dari posisi awalnya. Sekarang kalau tadi kan dari sini, dari 1 terus tingginya ke 2 gitu ya, alurnya itu dari bawah ke atas. Nah, sekarang kita cari dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah itu berarti V kuadrat sama dengan V0 kuadrat. Karena dia dari atas ke bawah ya, berarti plus 2GY aja. Karena kita nggak Y max, kita mau nyari Y di sini tuh berapa. Oke. Nah, awalnya berarti kan maksimum. Maksimum itu berarti awalnya atau V0-nya. Berarti ini kakak dapetin V kuadrat itu sama dengan 0 ditambah 2GY. Nah, ini ya. Oke. Y di setengah max ini kan berarti kan Y itu sama dengan setengah Y max kan ya. Nah, ini Y-nya kakak ubah nih. V kuadrat sama dengan 2G, Y-nya itu adalah setengah Y max. Coret-coret, sisanya adalah V kuadrat itu sama dengan G Y max. Oh, dapatnya ini Kak, V-nya di titik ini tuh V-nya adalah GY max. Berarti berapa? Jangan bingung dulu. Ini kan ada variabel Y max. Y max itu yang ini nih, persamaan ini. Kita masukin ke sini, nanti kita dapatkan. Kita next page aja. Jadi V kuadrat sama dengan GY max. Dengan Y max itu adalah V kuadrat, V0 kuadrat berapa tadi? Per 2G. Per 2G. Nah, ini coret G-nya, sisanya adalah V0 kuadrat per 2. Di sini adalah V kuadrat. Nah, karena kita mau mencari apanya nih? V-nya kita akarin ya jadinya ya. Oke, jadi V adalah akar dari V0 kuadrat per 2 atau sama aja V0 per akar 2. Nah, ini adalah V-nya. Ini adalah kecepatan ketika di setengah perjalanan atau setengah Y max-nya. Nah, dari sini berarti kita masukin di L-nya. L berarti sama dengan apa tadi? R, MV kan ya. R-nya 2, M-nya adalah 0,4 kecepatannya ini dicari aja. V0 nya tadi 40 per akar 2, 40 per akar 2 nih, ini ya 40 terus dibagi akar 2. Nanti kalian akan dapatkan itu nilainya adalah 22,6 kilogram meter per second kuadrat. Nah, hati-hati, ini tadi kita belum nentuin dia tandanya seperti apa. Jadi ketika dia di posisi ini ke bawah, porosnya di sini, berarti kan dia begini ya, set arahnya. Artinya searah dengan jarum jam. Kalau searah dengan jarum jam bernilai negatif. Maka L-nya untuk kasus yang setengahnya itu bernilai minus 22,6. Ini untuk kasus yang A dan A tapi ada A B-nya lagi ya. Nah, kemudian bagian B ditanyanya berapa torsi pada bola ketika titiknya itu berapa torsi pada bola terhadap P akibat gaya gravitasi ketika bola berada di ketinggian maksimum dan setengah jalan kembali ke tanah. Oke, berarti sekarang kalau tadi ditanya momentumnya, sekarang ditanyanya adalah torsinya. Berarti kita cari torsi. Torsi itu kan sama dengan F didotkan dengan R kan ya. Nah, maka
Atau kita kalau mau dalam, ini kan vektor, ini vektor, maka kalau kakak cari besarannya nanti tinggal F dikali R dikali sin theta. Sin cos. Ini kalau diurai itu seperti ini. Supaya tidak ada cross dot produknya, jadinya seperti ini. Kalau dicari besarnya ya tinggal cari besarnya aja ya. Nah, di sini kan yang ditanya tuh akibat gaya gravitasi ya. Tadi sebenarnya udah digambarin. Jadi di sini ini anggapan dia di sini di titik maksimum. Kan ada gayanya gaya berat. Gaya berat bolanya itu berarti kan M kali G, masanya 2, gravitasinya anggaplah 10 lah ya, 20 Newton. Nah, titik P-nya di sini, jarak ini adalah R. Berarti kalau kakak apa sih namanya? Kakak cari torsinya itu kan F didotkan dengan R, maka kakak dapatkan tahu sama dengan F-nya adalah 20 dikalikan dengan R-nya tadi 2. Ini cross apa dot ya? Kakak lupa bentar. Kayaknya sin ya. FR sin theta. Iya, cross ya, sorry. Sin theta. Nah, ini nanti kalian akan dapatkan jadinya F-nya ini 20 dikalikan dengan R. Oke, dikalikan dengan sinnya. Sinnya tetap ya. Sin itu di sini sudutnya adalah antara gaya dan R-nya itu 90. Jadi sin 90 itu 1 kali 1. Nah, kemudian sini dapatnya 40. Oke, wait. Terus arahnya itu kemana arahnya? Ya sama ya, searah dengan jarum jam maka negatif. Sebentar. Jadi kalau di sini tuh kalau misalkan meskipun ya di titik ini, ketika kita mencari torsi terhadap titik yang di sini, tapi dia satu koordinat, dia akan besarnya akan bernilai sama. Masanya 0,4. 20 tuh tadi ini ya. 0,4 dikalikan dengan 9,8. Berarti ya 0,4 dikali 9,8 dikalikan 2. Nah, berapa nih? Allahu Akbar. Sebentar. Oke, jadi ini kita dapetin 7,84 yang benar ya. Ini berapa? Torsi FR berarti Newton meter. Nah, karena tadi dia itu di titik sini itu searah dengan jarum jam maka negatif. Nah,
Meskipun titiknya itu satu di sini, itu akan sama dengan posisinya di sini. Jadi dia tidak bergantung pada posisi letaknya di mana. Dia tidak bergantung seberapa jauh jarak bola. Jadi mau setengah jalan, mau ketika di maksimum, dia nilainya tetap sama. Itu karena gayanya kan kita tariknya itu kan seperti ini ya. Jadi mau titik sini itu akan sama. Jadi untuk di titik maksimum bernilai segini, dan untuk titik setengah maksimum pun nilainya segini. Oke, mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan. Mohon maaf ini tadi kakak agak sedikit kurang fokus dan lupa. Mudah-mudahan untuk pembahasan nomor 6 ini dapat dipahami. Kakak akhiri. Sampai jumpa di video selanjutnya.